Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali di dalam kehidupan kita seringkali mendengar kata iman. Iman itu bukan sesuatu emosi, iman itu bukan suatu hal yang gimana ya, cuma perasaan. Ya perasaan saya, emosi saya. Tapi firman Tuhan berkata, iman adalah dasar. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu. Bukan cuma emosi, bukan cuma perasaan. Dan Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, saya menemukan kata yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 1 menurut firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Apakah iman itu? Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saya ulangi. Ibrani 11 ayat 1 menurut firman Allah yang hidup berkata, iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Setiap kita pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya yang namanya impian. Setiap kita pasti punya harapan. Ada yang pengharapan kesembuhan, ada yang pengharapan ekonomi dipulihkan, ada yang pengharapan dapat jodoh, ada yang pengharapan juga supaya anak-anaknya diberkati, keluarganya sehat. Semua kita punya pengharapan. Hari ini kita mendengar tentang iman adalah memberikan kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menanti di ujung sana. Tapi pertanyaannya saudara, ketika kita ada di atas gunung, ketika ada kita dalam keadaan baik-baik saja, kita akan berkata, ya saya beriman. Tapi ketika kita ada di lembah yang terdalam, ketika semua situasi kondisi gak baik dalam kehidupan kita, apakah imanmu tetap memberikan kepastian di dalam kehidupanmu? Saya punya 2 orang anak, dan mungkin juga saudara ada beberapa yang sudah punya anak. Satu hal, ketika kita berjanji atau ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita, biasanya anak-anak kita seringkali menagih. Betul saudara? Mana Pak? Kok gak dibawain? Apalagi kalau kita lagi pergi keluar kota. Pasti mereka akan bawa, kok gak bawa oleh-oleh? Kok gak bawa buah tangan? Betul saudara? Dan ketika kita memberikan itu, yang seneng sebenarnya anak kita atau kita sih sebenarnya? Dua-duanya saudara. Betul saudara? Kita yang memberi itu juga seneng loh. Karena melihat apa? Melihat anak kita itu bersuka cita karena pemberian kita. Betul? Tapi apa yang terjadi saudara? Kalau suatu saat anak kita hanya mengharapkan apa yang kita berikan. Dan mungkin suatu saat anak kita berkata, Papa gak kasih ini, saya gak sayang lagi sama Papa. Papa janjinya aja. Saya gak sayang lagi, saya gak mau lagi sama Papa. Apa yang terjadi pada diri saya? Sakit saudara, hancur hati saya. Betul?
Itu yang terjadi ketika kita ngomong sama Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan janjimu? Katanya kelimpahan. Katanya seperti ini. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Seringkali dalam kehidupan kita, kita memframe Tuhan. Kita membuat Tuhan harus menepati dan harus melakukan sekarang juga. Tapi Tuhan berfirman, semua indah pada waktunya. Amin saudara. Itu yang harus kita pegang. Karena iman itu memberi kepastian kepada apa yang kita nantikan akan kita terima. Tapi semua waktunya Tuhan berkata indah pada waktunya. Kalau belum indah, gimana saudara? Berarti belum waktunya. Ada quotes mengatakan, everything will be okay. It's not okay. It's not in the end. Berarti intinya apa? Kalau belum oke, kalau belum indah, ya belum selesai. Amin saudara. Semua indah pada waktunya. Pegang Ibrani 11 ayat 1. Amin saudara. Ayat berikutnya saudara. Kita akan buka. Dua Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita mau baca bareng-bareng. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan lain berkata seperti ini, karena hidup ini yang kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Luar biasa kan? Karena hidup yang kita jalani hanya oleh karena percaya penuh karena semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Mata jasmani kita seringkali melihat segala sesuatu yang jasmani. Masih banyak hal yang belum sepertinya enggak cocok sama hati kita. Tapi hari ini Tuhan ngomong, hidup yang kamu jalani adalah hidup karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Apapun yang terjadi, hari ini mungkin enggak oke. Hari ini masih sakit, hari ini masih belum maksimal, hari ini ekonominya masih seperti ini. Tapi tetap percaya dengan mata rohani kita bahwa Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Dan Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya. Amin saudara. Ada cerita di Alkitab saudara, kita mau buka. Di Raja-Raja. Mari kita buka Raja-Raja. Ada sebuah kisah yang luar biasa seperti di film-film saya rasa. 2 Raja-Raja ayat 6, 14 sampai 15. Hari itu Elisa dan Gehazi sedang menghadapi atau sedang melihat suatu peperangan. Raja Aram, negeri Aram sedang mengepung Israel. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 15. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa,
Gehazi kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Seringkali kita ngomong, mateng, celaka. Gimana ini? Apa yang harus kita perbuat? Semua masalah, semua sudah menghimpit kita. Dan itu mata jasmani kita akan melihat seperti itu, saudara. Itu normal dan itu manusiawi. Betul, saudara? Itu hal yang normal dan hal yang manusiawi. Ayat selanjutnya, Elisa berkata seperti ini, ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat berikutnya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ayat selanjutnya, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat 17 berkata, Tuhan membuka mata dari Gehazi. Mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia melihat bukan yang sekedar jasmani, tapi dia melihat tentang tentara-tentara Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan yang sudah bersiap menolong hidup bangsa Israel. Amin, saudara. Tadi di Korintus kita berkata, kita percaya bukan karena melihat. Amin, saudara. Tapi kita percaya. Amin. Bukan karena penglihatan kita. Tapi kita percaya teguh kepada Yesus yang memberikan janji-janjinya. Amin, saudara. Iman adalah kepastian kepada apa yang kita nantikan. Pasti Tuhan berikan. Tetap kuat, saudara. Dalam hari-hari ini. Tetap kuat. Sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Kita percaya, Immanuel, Tuhan beserta setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Elisa itu mengatakan, jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar, banyak daripada yang menyertai mereka. Betul? Ya, coba ditayangkan lagi penghiburan yang diberikan oleh Elisa terhadap Gehazi. Dalam keadaan ketakutan, bukan 16 kayaknya. Ya, jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya. Ini biar menjadi sesuatu pedoman, suatu pegangan dalam kehidupan kita. Masa-masa seperti ini, ya, masa-masa seperti ini kita banyak mendengar berita tentang COVID yang baru, kita banyak mendengar tentang musibah, kita banyak mendengar akan segala sesuatu, tsunami mungkin bakal terjadi, gempa bumi bakal terjadi, betul ya. Nah, tapi hari ini itu sepertinya kita menghadapi seperti Gehazi melihat. Ya, kalau kita tidak dilihat tapi kita mendengar bahwa terjadi begini, mau COVID ini sudah mulai melanda di India, mulai melanda Filipina, sekarang mulai melanda kepada Malaysia dan sebagainya. Kayak seperti pandemi ini berjalan dan mengalir seperti ditiup angin dari India menuju ke Filipina, dari Filipina mau menuju ke Malaysia. Sedangkan Malaysia sama Indonesia itu deket banget, Filipina itu deket banget, saudara. Suatu saat saya pada saat pelayanan ke Manado, nah kita pergi ke suatu daerah namanya Pulau Sara, ya. Nah,
naik kapal sebentar, naik boat sampai di pulau namanya Pulau Sara. Ini pulau tidak ada penghuninya, tapi memang buat wisata saja. Nah, pada saat saya sedang di tempat itu bisa kelihatan Pulau Filipina. Saya bilang, lah itu Filipina. Iya betul Bu, itu Filipina. Lah kalau begitu orang dari sini ke Filipina bisa naik boat? Bisa Bu, gampang sekali katanya gitu. Nah, jadi Filipina itu deket banget sama Indonesia, deket banget sama daerah Sulawesi. Malaysia juga deket sama Sulawesi. Nah, bisa dilihat. Gehazi saat itu juga begitu melihat musuh yang ada di sekitarnya, itu dia jadi ketakutan. Tapi Elisa mengatakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Kita katakan dalam jiwa kita, yang bikin ketakutan itu apa sih? Kita melihat, kita mendengar, betul? Katakan dalam jiwamu, hai jiwaku, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Siapa yang menyertai kita? Yesus Kristus yang bernama Immanuel. Tadi kita nyanyikan kan? Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah itu punya, Tuhan itu Bapa itu punya kekuatan yang luar biasa. Langit bumi itu yang memiliki adalah Tuhan. Berdaulat atas Indonesia, berdaulat atas dunia ini, termasuk berdaulat atas diri saudara dan saya. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik dalam dunia ini, baik di Indonesia, baik buat kita dan keluarga kita, katakan dalam jiwa kita, hai jiwaku, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali Tuhan, dengan sepanjang 1 jam ini kami boleh menyembah, memuji namamu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Bahkan Engkau memberikan satu ayat yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Jangan takut, karena yang menyertai kami lebih banyak, lebih besar daripada apa yang menyertai apa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk semua janji-Mu. Kami hidup karena janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ingat bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap hari mata-Mu tidak akan pernah luput daripada melihat dari pulau-pulau di Indonesia. Buat lawatan yang luar biasa Tuhan. Dari ujung Sabang sampai ujung Papua, Engkau yang akan melawat Tuhan. Lawatlah akan bangsa kami. Buat penuaian besar-besaran terjadi buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah pandemi apapun yang kami dengar hari-hari ini, COVID yang kedua maupun apapun, tapi kami percaya kami mempunyai yang dinamakan Immanuel. Tuhan beserta dengan kami. Yang menyertai kami lebih besar daripada apa yang menyertai mereka. Tuhan, kami minta di dalam namamu, buat kemanapun kami pergi, kami percaya kami membawa panji-panjimu, kemenangan yang daripadamu. Saat ini kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau tetap memprotek akan bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Biarlah Kau berikan kemampuan, Kau topang Tuhan sampai garis akhir. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan Tuhan. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah kami, biarlah senada dengan Engkau. Sehingga kami tahu Tuhan,
keputusan itu berasal daripadamu, bukan rekayasa daripada manusia. Kami juga berdoa keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau sediakan meredam semua yang tidak baik yang ada di Indonesia. Melainkan yang baik itulah yang terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kebaktian besok Tuhan. Kami minta kehadiran-Mu. Kami minta semua janji-Mu menjadi daging. Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar akan menjadi daging dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati. Kami menyerahkan ibadah kami besok ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau punya planning, Engkau punya rencana atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah telinga kami peka dengan Engkau untuk mendengar apa yang Engkau mau. Biarlah bibir mulut kami ini senada dengan perkataan-perkataan yang ada dalam pikiran dan hatimu. Biarlah hati kami ini terus melekat kepadamu Tuhan dan tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan kami ini kami ulesi minyak Tuhan. Berkati tangan kami. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang tertutup menjadi terbuka. Semua pekerjaan kami menghasilkan hasil yang luar biasa. Yang menjadi jatah kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kaki kami Tuhan. Kami olesi minyak dan pimpin kaki kami. Berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan untuk hari ini kami kerjakan. Biar kaki kami tidak menyimpang daripada jalan yang sudah Engkau tentukan buat kami jalani. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah memimpin kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga perjalanan kami selalu menjadi berhasil. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang kunci. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.